Oke guys, kali ini kita akan menjelaskan tentang browser dari Google Chrome. Di sini ada banyak sekali ya fitur-fiturnya Google Chrome itu bagi yang masih awam atau masih belajar pemula. Di sini kita jelaskan dulu ya. Mulai dari hal yang paling kecil dulu. Kita di sini ada tab ya, namanya tab new tab. Nah, ini untuk menambahkan tab baru. Misal fungsi dari tab itu adalah untuk kita itu misal mau browsing di sini. Nah, ini saya coba dulu. Ini localhost ya. Jadi ini saya nggak pakai internet karena memang tidak ada internet di sini. Oke. Untuk tab misal kita di sini membuka aplikasi sebuah website lah di sini di tab ini. Di tab untuk tab baru kita membuka lagi misal buka website yang lain untuk browsing, buka Google atau apa itu ya. Tab itu gunanya untuk membuka banyak website ya, gunanya untuk satu aplikasi. Nah, kemudian di sini ada tombol untuk kembali, klik to go back, hold to see the history. Nah, di sini bisa kita klik lama. Nah, kalau yang belum pernah pakai ya, ini untuk menampilkan history ya. History yang baru saja dibuka. Nah, ini untuk show full history, untuk buka historinya semuanya yang kemarin-kemarin. Kemudian ini ada tombol reload di sini ya, untuk memuat halaman. Kemudian ini ada URL. URL itu alamat yang bisa kita ketik, atau misal kita tidak mengetik sebuah alamat full, misalnya kita di sini juga bisa langsung untuk search di Google tanpa kita harus membuka website www.google.com. Di sini langsung bisa, misal kita cari search Kompas gitu ya. Nah, di sini tanpa harus .com, misal Kompas itu aja, nanti akan buka Google ya. Di sini ada Google. Di sini ini ada informasi tentang website tersendiri, website itu. Nah, ini your connection to this site is not secure, artinya tidak aman. Sekarang itu memang zamannya data ya, jadi setiap data itu menurut standar itu harus aman. Jadi biasanya ini HTTPS ya, biasanya untuk alamat kan, biasanya alamat kan HTTP atau HTTPS. Nah, itu untuk yang secure, yang aman itu pakai HTTPS sekarang. Kemudian kita lanjut, ini tombol bookmark di tab. Nah, ini untuk menandai sebuah halaman itu penting, atau nanti misal kita membutuhkan ini setiap saat biar gampang, bukannya tidak perlu ngetik gitu. Ini kita klik. Nah, nanti ini akan muncul namanya apa, bisa kita ganti nama saya atau nama websitenya Google atau apa itu ya. Ini Google, foldernya ini sebenarnya tidak kita pilih, nggak apa-apa sih sebenarnya, itu untuk lebih detailnya ya. Untuk menghapus bookmark ini kita klik remove aja, udah ya itu. Untuk bookmark biasanya akan tampil di sini biasanya. Nah, ini yang saya bookmark ini. Oke. Ini kemudian ini extension ya, yang di extension itu semacam plugin tambahan dari Google. Untuk developer ada banyak developer ya. Google di Chrome itu ada aplikasi tersendiri namanya ya, ini nanti masuknya di extensions.
Ini saya install Anonymous, ada full back screenshot ini yang saya install. Ini aplikasi tambahan ya. Kemudian di sini ada ini akun ya ini. Kali ini sync is on ya. Jadi bisa untuk menyimpan password atau apa yang kita tidak perlu menghafalnya lagi ya, katanya Google ya. Jadi disimpan di sini. Ada payment methods, ada address and more. Jadi untuk add-on, extension itu kalau ini on, ini kita akan mensinkroniskan. Maksudnya bisa kita membuka lebih dari satu ya. Kita punya komputer misalnya ada di kantor, ada di HP kan juga ada akun Google-nya gitu. Terus di misal di tempat kerja yang lain gitu. Jadi itu sangat bermanfaat ketika kita membuka sebuah website kemudian kita lupa passwordnya atau kita tidak perlu menghafal password. Jadi passwordnya nanti disimpan di sini. Ketika synchronization is on, sync is on, ini nanti akan otomatis terisi passwordnya ya. Oke, kemudian ini ada titik 3 menu ya, customize and control Google Chrome. Nah ini sini ada banyak sekali new tab. Ini sama dengan yang di sini sama ya, new tab. Kemudian ada new window ini untuk membuka jendela baru. Jadi misal, nah di sini ada 2 Google Chrome, ada 2 jendela. Misal kita ingin ini jadi satu, itu gampang, tinggal klik syarat ke sini. Nah ini sudah jadi satu ya. Simpel sebenarnya. Kemudian new incognito window. Nah ini new incognito ini adalah fitur baru ya. Sebenarnya nggak baru-baru amat juga, ini semua browser biasanya sekarang sudah pasti ada. Jadi ini kegunaannya adalah ketika kita browsing itu dia tidak menyimpan cache, tidak menyimpan data di komputer kita. Ketika kita meninggalkan, dia sudah nggak ada history, nggak ada apapun. Jadi ini biasanya untuk kalau kita seorang developer ini sangat membantu ya. Jadi jika kita mengoding suatu website gitu ya, CSS-nya kadang kita sudah ubah, tapi ketika kita reload di halaman ini biasanya itu tidak berubah. Karena apa? Karena ada cache-nya ya. Sebenarnya browser itu menyimpan cache seperti itu. Jadi nggak langsung, terkadang ketika kita membuka website itu nggak semua data itu di-download dari sana, cuma paling sekali atau 2 kali gitu ya downloadnya. Jadi cache-nya itu masih ada, jadi tinggal akses cache-nya, tidak perlu membuang-buang kuota banyak ya. Biasanya seperti itu. Ini sangat berguna ketika kita seorang developer web. Sini ada penjelasannya sebenarnya. You have gone incognito. Now you can browse privately. Kamu bisa browsing secara privat dan other people who use this device won't see your activity. Dan orang lain yang menggunakan device ini, komputer ini, tidak akan tahu aktivitas kamu. Bagaimanapun juga download dan bookmark akan disimpan. Jadi ketika kita browsing itu nggak meninggalkan history, tetapi untuk downloads dan bookmarks akan tersimpan. Misal kita menambahkan bookmark ini, tetap akan tersimpan, kecuali download dan bookmark ya. Untuk history di incognito tidak akan tersimpan.
Jadi misal ketika kita menggunakan komputer orang lain gitu ya, misal kita nggak mau kita menyimpan akun Google atau itu, nggak ingin historinya kelihatan, itu bisa diklik di incognito ini ketika kita menggunakan komputer orang lain. Kemudian ini Chrome won't save the full information ini, your browsing history, cookies, and site ini nggak tersimpan. Yang masih tersimpan adalah ini website you visit, your employer or school, your internet service provider. Nah, your activity might still be visible too. Jadi ini tetap bisa melihat aktivitas kamu ya di website yang kamu kunjungi, yang Anda kunjungi misalnya, yang kalian kunjungi. Kemudian your employer or school, sekolah kamu mungkin ya pakai router, itu masih kelihatan. Terus your internet service provider internet, itu juga bisa melihat. Jadi ini cuma untuk tidak menyimpan histori itu aja di komputer. Untuk yang lainnya masih bisa gitu ya. Itu untuk yang paham masalah jaringan ya. Oke, incognito hampir sama semuanya. Ini juga ada plugin di sini. Oke, sudah. Ini sekian saja, sudah cukup saya kira. Kemudian kita masuk ke history. Nah, history ini adalah yang kita kunjungi, file-file yang kita kunjungi. Website-website yang kita kunjungi. Nah, di sini ada tanggal today, misalnya today Wednesday September, today sampai today Wednesday 9 September. Kita buka hari ini, yesterday. Nah, sini ada semuanya ya. Jadi ketika sinkronnya aktif ini ya, ini adalah yang kita buka di device lain. Jadi ketika sinkron ini aktif, jadi ini bukan untuk komputernya, tapi ini adalah history yang kita buka di komputer lain juga, di HP lain, misal di akun kita ya, pasnya seperti itu. Nah, ini tab from other device, dari device yang lain. Dari device itu perangkat yang lain. Ini ada Asus, ini ada user 2 11 jam yang lalu, ini 5 jam yang lalu. Ini tab ya, tab from other device. Nah, di sana clear browsing data, jadi untuk membersihkan datanya. Clear browser data. Kemudian kita bisa cari history, misal kita lupa, kemarin saya buka website tentang pendaftaran apa gitu, PNS atau apa ya, lupa, terus ingin kita lihat PNS atau apa gitu ya, bisa kita cari di search history ini. Clear browsing data, ini ada basic, ada advance. Untuk basic ini cukup mudah, jadi time range yang dihapus last hour ini 1 jam, sekitar 1 jam yang lalu, ini 24 jam yang lalu, 7 hari yang lalu, sampai sekarang all time semuanya. Ini last 4 weeks, 4 minggu. Ini ada clear history, itu komplit. Nah, ini cookies, cache. Nah, yang perlu biasanya adalah yang memberatkan komputer kita itu biasanya cache. Cookies ini agak sedikit sebenarnya,
biasanya yang cache ini banyak. Nah ini 138 MB cache nya, kita clear itu. Kalau browsing history nanti history browsingnya hilang. Kalau kalian kehendaki ke apa ini browsing history di clear. Advance ini untuk yang lanjut, tingkat lanjut ya, all time story cache, password, autofill, the sites, cancel. Kemudian lanjut kita ke download. Nah ini download ini untuk kita download itu masuk di sini ya. Oke. Di sini ada, ini lupa saya jelaskan. Ini untuk mempermudah kita ya. Misal kita butuh tab baru, itu tinggal tekan Ctrl T. Ini new window Ctrl N. Bersamaan ya, Ctrl Shift N new incognito. Untuk download Ctrl C. Bookmarks ini ya tadi ya sudah saya jelaskan tadi di awal, ini adalah bookmarks. Jadi ketika kita nyimpan nanti bisa dilihat di bookmarks ini. Dan zoom ini adalah tampilan, kita zoom misalnya perbesar tampilan 150%, kita kecilkan. Nah ini full screen ya. Nah, untuk exit F11. Kemudian ini print, Ctrl P, cache. Cache ini bisanya untuk Smart TV mungkin ya, atau kalau enggak ada Google Chrome Cache. Cache ini untuk, jadi layarnya ini ditransmisikan ke alat yang lain gitu ya, hampir sama dengan proyektor, tapi ini belum pernah sih saya juga. Find ini untuk menemukan, untuk mencari kata misalnya PHP kayak. Nah di sini ada langsung kelihatan, atau Ctrl F ya gampangnya, find Ctrl F. Dan more tools, ada save back as, clear browsing data. Tadi clear browsing data ada di story, sama extensions, task manager, developer tools ini untuk developer. Sini ada elemen-elemen konsol, ada source, network performance, memory, application security. Nah ada alat-alat untuk developer. Ada edit, cut, copy, paste, ini sama ya. Sebenarnya kita juga bisa pakai Ctrl C, Ctrl V juga bisa. Untuk cut, Ctrl X. Ini ada settings, help, about Google Chrome Help Center, reports and ISO. Ini ada exit, managed by your organization. Remotely. Ini bisa saya remote ya maksudnya. Ini about Google Chrome. Nah di sini kita bisa melakukan update. Nah di sini ketika kita buka about Google Chrome, otomatis dia mengecek updatean terbaru. Jika ada update, dia update terbaru akan otomatis mendownload. Jika selesai menginstal sendiri itu ya. Untuk setting sini
banyak banget sebenarnya. Perlu penjelasan nggak ya? Hampir sama sih sebenarnya. Di sini ada banyak banget UN Google. Autofill safety check. Ya ada banyak banget. Kalau kalian pengen saya menjelaskan, nanti di komen aja, karena ini banyak banget. Ini akan lama nanti kalau saya menjelaskan. Oke, sudah, terutama gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.